Polsek Ubud amankan 4 tersangka pelaku curanmor di wilayahnya. Dari pelaku ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 8 sepeda motor hasil curian dan 1 unit mobil. Terungkapnya aksi pencurian sepeda motor oleh 4 tersangka di Hilkum Polsek Ubud ini, berawal dari laporan Gilbert Valentine Johnson, seorang warga asing yang kehilangan Yamaha NMAX, yang disewanya di Ubud. Polsek Ubud, AKP Gede Sudiatmaja, mengakui dari laporan itu, pihaknya berhasil mengamankan pelaku beserta motor NMAX curian itu, di rumah kontrakan Niko Marantama, 27 tahun, di wilayah Denpasar Selatan. Dari keterangan pelaku, disebutkan pencurian NMAX ini, Niko dibantu Juli Rubianto, 23 tahun dan Alvin Dwi Cahyo, 22 tahun. Tim penyidik terus melakukan pengembangan, sehingga berhasil mengamankan Kiki Setiawan, yang sempat melakukan pencurian sebuah sepeda motor, di kawasan Katik Lantang, Ubud bersama Niko, awal Maret 2021 lalu. Polsek Ubud melaksanakan rilis mengungkapkan kasus curanmor yang terjadi di beberapa tempat di Ubud. Ya, jadi dalam hal ini kita mengamankan 4 pelaku yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang selama ini terjadi di wilayah Ubud, dan dari BB yang ada kita ini juga ada BB dari wilayah lain, dan ini juga berdasarkan dari lidik yang dilakukan oleh tim reserse mobil ataupun pusat dari Polsek Ubud, di mana dalam waktu hampir 2 minggu ya kami melaksanakan kegiatan lidik berawal dari laporan polisi kejadian pencurian sepeda motor yang ada di Penestanan, jenis sepeda motor Yamaha NMAX. Nah, berawal dari sana lidik dilaksanakan, kemudian ditemukanlah petunjuk mengarah pada pelaku yang bernama panggilannya Niko. Ya. Dari Niko ini bersama dengan Juli Rubianto atau Obi, ya, ditangkap 2 orang ini, kemudian berkembang kepada pelaku lain, dan berkembang juga kepada kendaraan-kendaraan yang lain. Semua kejadian yang ada sebanyak ada di wilayah Ubud. Ya, dari informasi itu semua berkembang, dan ini sudah merupakan sindikat yang begitu banyak temannya. Dan sampai saat ini pun kami dari kepolisian Polsek Ubud ya masih mengembangkan untuk ke depan lebih banyak lagi. Kami ada menemukan ada 16 BB sepeda motor yang ada, dan kami baru menemukan ada sekitar 8 BB. Jadi kami mencari lagi 8 motor ya dari 16 kendaraan yang diambil oleh yang bersangkutan. Dan kendaraan ini bukan hanya di Bali dijual, tetapi dijual juga ke wilayah 5 NTB. Dan ini juga kami masih menelusuri apakah ada BBB lain yang ada di wilayah Bali ataupun di wilayah lain. Dan ke depan ini masih akan dikembangkan untuk menemukan BB maupun pelaku-pelaku yang lain, termasuk yang sebagai penadah dari kendaraan-kendaraan pencurian yang ada di wilayah Ubud khususnya, maupun di gimana wilayah cara kamu ngambil motor-motor itu? Seputaran Polda Bali ataupun di Polda. Didorong. Nah, terus? Apa motivasi Anda untuk melakukan ini? Dijual. Oh. Ini kalau kita Panit Reskrim Polsek Ubud, Ibda Titan Kurniawan, mengakui para tersangka ini selalu menyiapkan surat-surat palsu untuk menjual hasil curian sepeda motor itu, termasuk membuat KTP palsu, guna memudahkan penjualan kepada pembelinya. Sampai di wilayah Mataram, Lombok, NTB, bahkan tidak jarang tersangka membuat STIM palsu untuk menyiasati calon pembelinya. Sudah menyiapkan barang bukti, barang-barang seperti
seperti plat nomor yang palsu, mereka sudah siapkan di rumahnya mereka. Lalu KTP palsu untuk melakukan penipuan terhadap penjualan motor tersebut, serta STNK palsu yang nantinya akan dikasihkan kepada orang yang membeli. Ya. Jadi memang sudah terencana itu sih. Ya, Kini selain 4 orang pelaku, Polsek Ubud juga mengamankan sebuah mobil yang dipakai melakukan kejahatan serta 8 sepeda motor hasil curian oleh sindikat yang menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stangnya maupun motor yang dijumpai kuncinya masih nyantol. Kini tersangka yang menjual motor curian dengan harga antara 1,5 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per unitnya ini diamankan di sel tahanan Polsek Ubud karena didakwa melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.